Nah, sekarang kita fokus ke manajemen perusahaan ya. Jadi pengertian manajemen sudah pernah ada di mata kuliah manajemen, tidak akan saya bahas kembali. Kemudian fungsi manajemen yaitu yang leading, planning, organizing, controlling itu sudah ada di mata kuliah manajemen dasar, silakan nanti dibuat kembali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teknik manajemen modern. Jadi kenapa kita harus belajar tentang manajemen untuk kewirausahaan? Nah, siapa tahu nanti ketika lulus kalian ingin menjadi seorang entrepreneur, membuka perusahaan startup, terus kemudian ternyata perusahaannya menjadi seorang perusahaan unicorn gitu. Maka ya kita belajar dari sini. Kita akan belajar tentang teknik manajemen modern. Yang pertama adalah manajemen by delegation. Jadi kalau teknik manajemen ini biasanya digunakan bila perusahaannya ini semakin berkembang, di mana jumlah tenaga kerjanya cukup banyak, kemudian bagian-bagian perusahaannya agak banyak, kemudian sudah punya cabang yang tidak hanya melayani pasar lokal saja, ya berarti kita fokus atau kita bisa menggunakan manajemen by delegation. Jadi kondisi ini memungkinkan seorang wirausaha untuk menghadapi kesulitan dalam melakukan pengawasan secara langsung. Jadi untuk manajemen by delegation ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama yaitu penugasan yang jelas dan tegas agar tidak ada keraguan-raguan, kemudian adanya pelimpahan kekuasaan atau delegation authority, serta pelimpahan tanggung jawab yang jelas. Dalam artian apa? Bahwa bidang usaha apa dan bagaimana hasilnya itu diberikan atau dikoordinasikan dengan pemberi delegasi. Kedua adalah manajemen by exception. Jadi teknik ini merupakan kelanjutan dari manajemen by delegation. Namun dia fokus pada penugasan teknik pekerjaan yang telah ditetapkan. Jadi pada jenis manajemen by exception ini biasanya manajer harus mampu memimpin, memiliki mentalitas dan tanggung jawab, serta memenuhi syarat tentang keahliannya. Jadi untuk pengembangan struktur organisasi perusahaannya pun ditekankan pada prinsip berkomunikasi yang baik, bagaimanakah cara bertukar informasi yang baik, karena untuk menjalankan teknik manajemen yang ini itu biasanya yang paling penting adalah komunikasi dan kontrol. Nah, yang ketiga adalah manajemen by objektif. Jadi untuk yang manajemen jenis ini, maka manajer berunding dengan para bawahannya mengenai tujuan yang akan dicapai hingga dapat ditetapkan sebagai sasaran perusahaan. Nah, untuk sasarannya itu bisa berupa target penjualan atau target produksi yang nanti akan dilakukan sebagai pedoman yang harus dicapai oleh para manajer di bawahnya dan dapat pula dipakai oleh manajer di atasnya untuk menilai prestasi bawahannya. Nah, dalam manajemen by objektif ini biasanya ada 3 hal yang menjadi ukuran prestasi, yaitu produktivitas kerjanya, kemudian dari efisiensi perusahaan, dan juga efektivitas pimpinannya seperti apa. Yang keempat adalah manajemen by result. Jadi teknik ini biasanya dapat digunakan oleh perusahaan dalam bentuk apapun ya. Asalkan apa? Asalkan pimpinan perusahaannya secara sadar menghadapkan dirinya ini pada 3 tugas dasar ekonomi, yaitu perusahaan yang sekarang dibuat itu harus seefektif mungkin, kemudian prestasinya pun harus ditingkatkan secara maksimal. Yang kedua adalah hal-hal yang potensial harus ditemukan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, serta
perusahaan harus menjadi unggulan di masa yang datang karena dia by result, by hasil. Selain itu, wirausahawan itu juga harus benar-benar memahami bahwa perusahaan itu sebagai suatu sistem ekonomi yang mampu berprestasi ekonomi dan hubungannya antar sumber-sumber yang tersedia dan hasil yang dimungkinkan. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen by system. Jadi, teknik manajemen ini fokus pada pengembangan struktur organisasi menjadi suatu tata sistem, di mana setiap sistem ini merupakan suatu kelompok aktivitas perusahaan yang diikat satu sama lain melalui metode dan prosedur tata cara untuk mengerjakan dan menjalankan aktivitas. Jadi bisa dibikin SPO misalnya. Kemudian keuntungannya dari manajemen by system ini sepertinya apa? Jadi prosedur atau aktivitas organisasi ini dapat kita kuasai dan dapat ditertibkan. Kemudian efisiensi juga perlu meningkat serta adanya penyeragaman dan standarisasi pada manajemen perusahaan. Nah, yang terakhir adalah manajemen by participation. Jadi, teknik manajemen jenis ini menekankan pada unsur partisipasi pada seluruh pihak ya, yang ada pada perusahaan. Teknik ini dikenal juga dengan istilah TQC atau Total Quality Control, karena dalam penerapannya banyak berorientasi pada perbaikan kualitas. Nanti kalau kalian mungkin mendirikan suatu perusahaan catering atau mungkin membuka restoran yang waralaba dan sebagainya, maka mungkin akan sering bertemu dengan manajemen by participation, karena ini biasanya manajemennya fokus ke untuk menjaga keamanan pangan dari suatu makanan. Jadi pada manajemen partisipatif ini biasanya akan mengikutsertakan seluruh karyawannya untuk bermusyawarah dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil kerjanya. Nanti akan dibentuk namanya gugus kendali mutu atau quality control circle di setiap di suatu perusahaan. Nah, nanti untuk seperti apakah teknik manajemen ini, nanti kalau di mata kuliah pengawasan mutu pangan, kita juga akan lebih fokus ke bagian manajemen by participation ini ya. Nah, sekarang kita fokus atau kita masuk ke kepemimpinan. Jadi untuk menjadi seorang wirausahawan, kita juga harus belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi pemimpin, jadi kepemimpinan adalah kegiatan atau aktivitas untuk mempengaruhi kemauan orang lain untuk mencapai tujuan bersama ya. Tapi kalau secara rincinya dari kepemimpinan merupakan suatu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara apa? Memberikan motivasi agar orang lain ini mau melaksanakannya, dan untuk itu diperlukannya adanya keseimbangan antara kebutuhan individu, para pelaksana dengan tujuan perusahaan. Jadi lingkup kepemimpinan itu tidak hanya terbatas pada permasalahan internal dari suatu organisasi, tapi juga mencakup permasalahan eksternal ya. Jadi dalam konteksnya dia kelompok atau tim pada suatu bisnis, secara internal seorang ketua tim harus dapat menggerakkan anggota timnya sedemikian rupa sehingga tujuannya dapat dicapai. Nah, nanti kalian di akhir mata kuliah kewirausahaan praktikumnya membuat project
tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha. Nanti harus ada struktur organisasinya, siapa yang menjadi pemimpinnya. Nah, nanti kalian harus bisa merealisasikan yang saya terangkan di sini ya. Jadi seorang ketua itu nanti juga harus bisa. Jadi nanti silahkan buat kelompok, siapa ketua kelompok gitu ya. Jadi kalau nanti sudah menjadi seorang wirausahawan beneran, jadi ketua itu harus bisa mempengaruhi investor atau pihak eksternal agar mau menginvestasikan dananya kepada bisnis yang akan kita lakukan. Nah, pada awal permunculan teori kepemimpinan itu ada beberapa jenis pemimpin. Ada pemimpin hebat, pemimpin pemimpin yang otokratik, pemimpin yang apa. Jadi sebenarnya itu ada 3 jenis gaya kepemimpinan, yaitu gaya otokratik, gaya demokratik, dan gaya bebas terkendali. Kalau mau yang jadi seperti apakah Anda, silahkan nanti sesuaikan. Jadi kalau yang gaya otokratik suka memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Siapa biasanya yang seperti ini? Nah, biasanya adalah para komandan militer di medan perang. Kelemahannya adalah dengan kalau pakai gaya ini, maka tidak memberikan cukup waktu kepada para bawal untuk bertanya. Kemudian biasanya pemimpinan jaya ini tuh cocok untuk yang memerlukan situasi yang perlu untuk cepat pengambilan keputusan. Yang kedua adalah gaya demokratik atau democratic style. Biasanya ini pemimpinnya itu memberikan atau minta bawahan itu memberikan masukan kepada para pimpinannya. Kemudian dia tanya ke stafnya dahulu sebelum mengambil keputusan. Namun pada akhirnya nanti dia sendiri yang akan menggunakan kewenangannya untuk mengambil, tapi dia masih mendengarkan bawahannya, mendengarkan opini dari bawahannya. Kemudian kalau jenis ini contohnya adalah misalnya seorang manajer teknik di bagian produksi misalnya. Dia meminta untuk bawahnya memberikan tanggapan atau masukan sebelum mengambil keputusan gitu misalnya. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin gaya bebas terkendali. Pada umumnya tuh dia memposisikan dirinya itu seperti seorang konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada para bawahannya untuk mengambil keputusannya sendiri. Jadi kalau yang kayak ini si pemimpin ini menekankan pada kewenangan kepada para bawahan untuk mengambil keputusan ya. Jadi dia tuh memiliki unsur keyakinan bahwa kelompok pekerja itu telah dapat dipercaya karena saking seringnya pekerja ini menyampaikan pendapat dan gagasannya, telah mengetahui apa yang dikerjakan dan mengetahui bagaimanakah cara mengerjakannya. Nah, ketiga gaya pemimpin ini tadi bisa digunakan oleh seorang ketua tim sesuai dengan situasi yang akan dihadapinya. Bisa dari waktunya, tuntutan pekerjaannya, kemampuan bawahannya, pimpinan, teman sekerja, kemampuan dan harapan-harapan bawahan, serta kematangan dari bawahannya. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus punya syarat-syaratnya gitu ya, menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Jadi, untuk menjadi seorang pemimpin ada 3 syarat. Yang pertama adalah kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Jadi kekuasaan adalah otorisasi atau legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu
dalam rangka penyelesaian tugasnya. Kemudian kewibawaan. Apa itu kewibawaan? Merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin ini mampu mengatur orang lain dan patuh kepadanya. Yang ketiga adalah kemampuan. Jadi harus punya sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasanya. Nah, jadi kalau ingin jadi pemimpin yang baik, ya harus paling nggak memenuhi 3 syarat ini. Nah, untuk jenis pemimpinnya ini ada 2 jenis, yaitu pemimpin formal dan pemimpin yang informal. Jadi, ketika di suatu organisasi, kalau yang formal itu dia ditunjuk atau diangkat secara resmi dan untuk memangku suatu jabatan dalam suatu struktur organisasi dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasinya. Kalau yang informal itu dia tidak diangkat secara resmi, tetapi merupakan kehormatan. Biasanya karena punya kelebihan yang ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompoknya. Nah, untuk menjadi suatu pemimpin, kita harus bisa juga membangun ya, bagaimanakah cara membangun partisipasi yang baik dalam suatu tim. Jadi partisipasi merupakan sarana untuk mereduksi resistensi, untuk merubah, mendorong, dan menumbuhkan suatu kultur atau budaya yang berorientasi pada manusia. Jadi ada 3 cara yang pertama adalah pengaruh atas pembuat keputusan. Jadi jika para anggota tim ini punya pengaruh atas pembuatan keputusan, mereka akan lebih senang untuk menyumbangkan ide-ide kreatifnya. Jadi partisipasi tim ini terjadi ketika pembuatan keputusan ini ditentukan secara kolektif sehingga pandangan, pengalaman, dan kemampuan semua orang dalam tim akan mewarnai perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian berbagi informasi. Cara yang paling efektifnya adalah dengan lakukan komunikasi secara tatap muka. Jadi kalau menggunakan pesan-pesan seperti email atau memo itu biasanya masuk ke dalam media yang miskin atau berbagi informasi. Sehingga kalau misalnya rapat ya tatap muka kalau bisa. Sehingga kita kurangi menggunakan pesan-pesan yang tertulis. Yang ketiga adalah frekuensi interaksi. Jadi kalau ada interaksi yang cukup antara para anggota tim ini sangat berperan dalam pembentukan dari partisipasi tim. Dengan adanya interaksi yang cukup, tim akan bisa bertukar ide, bertukar informasi, mampu mencari jalan keluar secara bersama ketika nanti ada konflik atau ada pandangan-pandangan yang saling bertentangan. Jadi ketika ada frekuensi dan interaksi yang cukup, maka akan memperkaya perbendaharaan pengetahuan yang kolektif, mengembangkan kreativitas juga. Sehingga akan menghindari satu sama lain ini untuk berkonflik ya. Jadi menghindari atau munculnya konflik di kemudian hari. Kemudian untuk materi pada pagi hari ini, kalau masih ada yang bingung bisa bertanya lewat forum, atau mungkin kalau masih bingung dengan materi ini bisa kalau mau pakai video conference ya untuk kita berdiskusi. Nah, mulai dari sekarang silahkan mulai dipikirkan, kita sudah bahas tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, silahkan nanti dibagi kelompoknya, kemudian manakah yang menjadi sebagai seorang ketua kelompoknya, mulai berpikir bagaimanakah menemukan ide untuk membuat suatu wirausaha, kemudian sistem struktur organisasinya semuanya seperti apa, kemudian juga mulai belajar untuk bagaimanakah ketika nanti saya akan mulai suatu usaha gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat belajar.
Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang sudah saya terangkan di slide yang sebelumnya. Silakan didengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.